Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat mulai tinggi. Hal ini membuat kekhawatiran kasus COVID-19 juga ikut naik. Apalagi kasus COVID-19 di 6 provinsi di Indonesia sudah kembali naik. Untuk itu, Satgas COVID-19 terus menghimbau masyarakat agar patuhi protokol kesehatan. Selama 21 bulan, Indonesia berada dalam situasi pandemi COVID-19 dengan segala pasang surutnya. Jika dibandingkan dengan awal pandemi, gelombang kedua COVID-19 di triwulan ketiga tahun 2021 ini mencatatkan angka kasus dan kematian yang cukup tinggi. Apalagi di saat itu masyarakat banyak yang abai protokol kesehatan. Meski saat ini kasus COVID-19 sudah mulai menurun, namun ancaman peningkatan kasus terlihat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Waspada akan datangnya gelombang ketiga dan munculnya varian baru COVID-19 di tanah air membuat pemerintah dan Satgas COVID-19 terus menghimbau agar masyarakat tidak lengah dan mematuhi protokol kesehatan. PPKM level 1 dan level 2 ini memang harus kita kawal baik-baik dengan menegakkan 3M, 3T, dan kemudian mensukseskan vaksinasi. Nah, di perjalanan terjadi peningkatan kasus di Eropa dan kemudian di beberapa negara di regional. Pemerintah sesuai dengan arahan dari Organisasi Kesehatan Dunia, melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian, termasuk dengan mengedarkan surat edaran Kasatgas tentang protokol perjalanan di luar negeri berdasarkan adendumnya. Terjadi perubahan lama karantina, terjadi perubahan waktu pemeriksaan entry dan exit, dan juga terjadi perubahan di mana ada penyesuaian-penyesuaian untuk melakukan vaksinasi dan perencanaan booster di tahun yang akan datang. Saat ini jumlah kasus COVID sudah dalam kondisi paling rendah. Kasus COVID-19 dilihat sebanyak 163 dan jumlah yang meninggal 7 sampai belasan, dengan case fatality rate 3,38%. Jumlah ini lebih rendah 98% dibanding bulan Juli lalu yang jumlah kasusnya mencapai 500 ribuan. Prestasi bagus juga terlihat dalam prosentase tingkat rawat inap di rumah sakit atau jumlah bed occupancy ratio, hanya sebesar 3% saja. Namun begitu, masuknya Omikron di Indonesia membuat masyarakat diminta lebih waspada dan tidak abai protokol kesehatan. Restu Indah melaporkan.